Pemirsa, kembali di Market Review dan saya akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, ini terkait dengan upaya dari Cina untuk kemudian menunjukkan eksistensinya lah ya di Laut Cina Selatan. Beberapa waktu yang lalu Cina mengumumkan pembentukan 2 distrik administratif baru di Laut Cina Selatan, tepatnya di Kepulauan Spratly dan juga Paracel yang masih statusnya sengketa. Bagaimana Anda melihat ini sebagai upaya dari Tiongkok sendiri untuk melakukan justifikasi batas buatan, Pak Hasan? Dalam sengketa tentang masalah kepemilikan pulau atau wilayah, apa yang dilakukan China dengan mendirikan kantor dan memindahkan sejumlah penduduk, bahkan lebih dari sisi militer, membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly. Karena kepemilikan itu sendiri diragukan dan klaim atas dasar historic rights itu diklasifikasikan sebagai illegitimate, maka upaya membuat airstrip, landasan, masuk untuk penggunaan militer, 2 kantor wali kota tingkat wilayah pulau itu lebih merupakan upaya fait accompli, memaksakan kepada masyarakat internasional apa yang sering disebut sebagai prinsip effective occupations. Kalau tidak ditolak, ya lama-lama through time, dalam skala waktu, dia seperti sudah diterima sebagai faktual, walaupun sebagai legal belum tentu. Nah, upaya memajukan effective occupation ini sebetulnya juga simbol dari apa yang sering disebut sebagai might makes right. Dan kekuatan itulah mereka benarkan posisi mereka. Saya kira dalam perkembangan terakhir, terutama pada 3 minggu lalu ketika 2 kapal induk Amerika, Nimitz dan Ronald Reagan, melakukan pelatihan di Laut Cina Selatan, sebetulnya alhamdulillah tidak ada gesekan, tidak ada konflik terbuka, tetapi dengan itu membuktikan bahwa effective occupation yang dilakukan China melalui tadi pembangunan kantor, kemudian memindahkan sejumlah penduduk, kemudian membangun landasan, itu dibuktikan dengan sanggahan atau bantahan pihak lain melalui secara fisik berpatroli di situ. Ini juga saya kira satu faktor baru dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sengketa legal, saya kira sangat jelas putusan Mahkamah Arbitrase. Sekarang dari segi ukuran kekuatan, might yang jadikan sandaran untuk hak yang diklaim, saya kira dalam banyak hal sudah sangat dilemahkan. Dan ini saya kira peluang baru sebetulnya, karena biasanya dalam satu sengketa, kalau satu pihak tidak lagi bisa terlalu merajalela meneguhkan klaimnya, maka peluang untuk mencari pendekatan solusi melalui dialog saya kira lebih terbuka di masa dekat. Ya, bagaimana sebetulnya Indonesia dapat memberikan sikap terkait dengan konflik Laut Cina Selatan? Usai jeda berikut ini, Pak Hasan, kita akan lanjutkan dan tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.